Kenapa ya di dunia konstruksi di Indonesia banyak menggunakan konstruksi baja ringan? Apa konstruksi kayu sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan baja ringan? Iya ya, kenapa ya? Soalnya di rumahku juga menggunakan konstruksi baja ringan, tapi yang seperti huruf C. Oh, yang bentuknya seperti huruf C itu salah satu dari profil baja ringan, Bin. Kalau nggak salah, kanal C. Kira-kira bagaimana ya cara menggambarnya profil baja ringan kanal C ini? Untuk lebih jelas dan detailnya, bagaimana kalau kita meminta Pak Ansahul untuk menjelaskan tentang baja ringan dan profil baja ringan kanal C itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran desain pemodelan dan informasi bangunan. Perkenalkan, saya Ansahul Abidin, salah satu pengajar di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Pada video ini, saya akan berbagi materi mengenai teknik penggambaran profil baja ringan menggunakan software AutoCAD. Dalam video pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah murid mampu menggambar gambar teknik menggunakan software AutoCAD BIM. Untuk objek yang kita gambar yaitu profil kanal C75 baja ringan. Struktur baja ringan merupakan material yang memiliki kekuatan tarik tinggi dengan berat sendiri yang ringan. Semakin ringan suatu struktur, maka gaya yang terjadi akan semakin kecil dan sebaliknya. Maka struktur baja ringan sangat baik digunakan untuk konstruksi di daerah yang berpotensi gempa, terutama di Indonesia, di mana sebagian besar wilayah adalah daerah rawan gempa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai profil-profil baja ringan yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu kanal C75. Baja ringan kanal C75 mempunyai struktur material yang berbentuk profil C atau huruf C dari baja lapis zinc aluminium dengan kombinasi kekuatan tinggi dan bobot yang ringan, yaitu antara 6 sampai 8 kg per meter persegi. Material ini sangat ideal digunakan untuk rangka atap dan rangka dinding partisi maupun struktur sekunder lainnya. Baja ringan kanal C merupakan lembaran baja tipis antara 0,65 sampai 1 mm yang dilapisi dengan zinc aluminium yang berbentuk menjadi profil C melalui proses roll forming yang berfungsi untuk menopang beban atap maupun beban rangka dinding atau partisi. Ciri-ciri baja ringan yang digunakan untuk struktur rangka atap utama yaitu kanal C75 dengan daya tarik minimum 550 MPa, lapisan pelindung minimal AZ150 atau 150 gram per meter persegi, serta ukuran profil presisi dan seragam. Dimensi kanal C yang kita gunakan didasarkan pada SNI 8399 tahun 2017. Untuk keperluan praktikum kali ini, kita menggunakan profil kanal C yang umum digunakan untuk struktur rangka atap. Berdasarkan SNI 8399 tahun 2017, profil kanal C memiliki ketinggian 74 sampai 76 mm, lebar bawah 20 sampai 39 mm, lebar atas 23 sampai 40 mm, tinggi bibir atas dan bawah 3 sampai 11 mm. Jari-jari kelengkungan kanal minimal 0,9 sampai 2 mm serta tebal profil mulai dari 0,4 sampai 1 mm. Profil baja ringan yang ingin kita gambarkan yaitu profil kanal C75 digambarkan dengan software AutoCAD. Tinggi profil C75 ditentukan 75 mm. Lebar profil ditentukan 35 mm, bibir kanal atas dan bawah ditentukan 8 mm, jari-jari kelengkungan ditentukan 1,5 mm, serta ketebalan profil yang digunakan adalah 0,75 mm dengan panjang 6 meter. Profil ini dipilih untuk struktur atap karena mampu menahan korosi dan
mampu menahan beban struktur atap tetapi dimensinya tetap ringan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menggambarnya dengan software atau aplikasi perangkat lunak. Di sini kita akan menggunakan software AutoCAD sebagai media penggambaran. Langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah muncul Windows AutoCAD, kita pilih New. Akan muncul lembar kerja pada AutoCAD seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan unit yang akan kita gunakan. Tentukan terlebih dahulu kita menggunakan milimeter atau sentimeter. Karena di sini kita ingin menggambarkan profil penampang baja ringan, maka kita menggunakan ukuran milimeter saja. Karena penampang baja ringan tidak sampai karena penampang baja ringan ukurannya tidak sampai meter atau hanya sepersekian atau 0,75 untuk ketebalannya, sehingga kita menggunakan ukuran milimeter. Di sini kita akan menggambarkan kanal C75 tebal 0,75. Yang pertama, sebelum menggambar kita harus membuat layer terlebih dahulu. Masukkan komen LA, enter, sehingga muncul, lalu kita klik new. New layer ini kita namai di sini untuk profil baja ringan. Setelah itu kita ganti warnanya bebas, milih salah satu saja. Lalu untuk line weight-nya kita pilih yang 0,20. Untuk line type-nya continuous. Selanjutnya kita buat yang teks. Untuk teks saya kasih warna putih bebas, ini untuk warna. Untuk line weight-nya kita kasih 0,05. Oke. Untuk line type-nya continuous. Selanjutnya kita membuat untuk garis potong, karena nanti kita akan memotong profil baja ringan itu. Untuk warnanya kita kasih biru muda atau cyan. Line type-nya ini diganti, jadi bukan pakai continuous lagi, kita ganti pakai dash dot atau strip titik. Kita klik, kita oke. Di sini untuk garis potong dikasih ketebalan 0,35. Oke. Setelah itu terakhir kita tambahkan layer lagi arsir. Untuk warna saya kasih di sini abu-abu, garisnya continuous, line weight-nya 0,05. Oke. Kalau sudah seperti ini sudah lengkap, karena kita tidak memunculkan dimensi, hanya menggambarkan objek atau profil baja ringannya saja, sehingga cukup seperti ini. Kita pilih yang profil baja ringan terlebih dahulu. Karena kita ingin menggambarkan profil C75 tebal 0,75, kita harus menentukan dulu. Di video awal kita sudah menentukan untuk ukuran profil baja ringan. Oke. Yang perlu kita gambarkan atau kita masukkan yaitu perintah polyline, atau kita klik atau kita masukkan perintah PL. PL ini untuk perintah polyline atau menggambar garis yang menyambung. Jangan lupa ortonya kita hidupkan. Maka untuk orto bisa di sini atau kita pencet F8. Kita pencet saja F8, dia maka akan menyala. Setelah itu langkah pertama yaitu kita menggambarkan bibir kanal atas terlebih dahulu. Kita klik. Untuk ukuran bibir kanal atas yaitu 8 mm, maka kita
ketikkan atau kita masukkan 8, lalu di enter. Setelah itu kita masukkan lebar profil yaitu 35 mm. Kita tarik ke kiri, kita ketik 35, enter. Oke, setelah itu ke bawah atau tinggi profil yaitu 75 mm atau 0,75 atau 7,5 cm. Jadi kita ketikkan 75, enter. Setelah itu kita gambarkan lagi untuk lebar profil berjaringan. Kita masukkan atau kita ketikkan 35, enter. Setelah itu bibir bawah kita tarik ke atas, kita masukkan 8, enter. Setelah jadi seperti ini, maka kita akan memasukkan kelengkungannya atau diameter atau jari-jari kelengkungan. Dari video sebelumnya kita tentukan untuk jari-jari kelengkungan yaitu 1,5. Maka di sini kita memasukkan perintah yaitu fillet atau kita ketikkan F, enter. Lalu kita pilih radius atau kita ketikkan R, enter. Setelah radius kita masukkan, di sini kita ketikkan saja untuk diameternya yaitu 1,5 mm. Lalu kita enter. Kita klik di sini, enter kembali, klik di sini, klik di sini, enter kembali, klik di sini, klik di sini, enter kembali, klik di sini dan klik di sini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita offset sesuai ketebalan profil berjaringan. Karena kita membuat ketebalan profil berjaringan adalah 0,75, maka di sini kita offset 0,75. Masukkan perintah offset yaitu atau ketikkan O, enter. Setelah itu kita masukkan di sini 0,75, enter. Kita klik objeknya, kita tarik ke dalam. Ini offsetnya ke dalam bukan keluar ya. Di offset ke dalam, klik. Setelah itu kita sambungkan garis yang ada di sini atau kita masukkan perintah line untuk membuat garis. L, enter. Kita sambungkan di sini, escape, lalu yang bawah pun begitu. L, enter, kita sambungkan di sini. Nah, ini sudah jadi, tapi ini belum sempurna. Kita sempurnakan atau kita gabungkan terlebih dahulu dengan perintah join atau kita bisa ketikkan J, enter. Maka ini akan menjadi satu objek yang utuh. Setelah itu di sini kita butuh atau kita masukkan arsirnya, arsir. Untuk arsir perintahnya yaitu H atau kita bisa ketikkan H, enter. Maka di sini akan muncul untuk baja kita menggunakan ANSI 31. Untuk skalanya kita buat saja 10. Terus kita klik di sini, maka dia akan memenuhi sesuai profil berjaringan ini tadi. Escape saja, sudah jadi untuk arsirnya. Selanjutnya yaitu kita membuat profil berjaringan yang tampak memanjangnya, baik dari depan atau dari sisi kanan maupun dari belakang atau dari sisi kiri. Kita pindah dulu layarnya ke profil berjaringan. Perintah yang kita gunakan adalah X-line atau kita ketikkan XL, enter. Kita klik di atas seperti ini, klik, terus kita tarik ke kanan atau ke kiri, klik. Oke, escape. Setelah itu bagian bawah XL lagi, enter. Klik di sini,
tarik ke kanan atau ke kiri, klik. Setelah itu kita tekan escape kembali. Selanjutnya yang bagian bibir kanal atau bibir profil, kita ketikkan XL kembali, kita ambil yang ujung di sini, tarik ke kanan, klik, terus escape. Begitupun yang bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukkan saja untuk garis potongnya. Bagaimana untuk garis potongnya? Di sini kita pilih layar garis potong. Kita masukkan line atau perintah L, enter. Kita gambarkan saja di sini 1. Setelah itu kita, karena ini belum terlalu terlihat untuk garis potongnya, kita sesuaikan untuk propertinya. Maka ketikkan PR untuk memunculkan properti. Ini klik terlebih dahulu. Untuk line type skalanya kita naikkan jadi 5. Belum terlalu kelihatan, kita naikkan lagi jadi 10 supaya dia kelihatan garis potong. Oke, ini sudah cukup terlihat. Setelah itu garis ini nanti sebagai garis potong untuk tampak belakang. Maka di sini saya akan mengambil sepanjang 1,5 meter atau 1500 mili. Maka di sini kita offset saja. Klik, kita offset, perintahnya yaitu O, enter. Ketikkan 1500, enter. Kaduan Mas, baleni ya. Salah, saya baleni offset-e. Kabihan. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan perintah offset. Garis potong ini saya akan memasukkan panjang profil ini 500 mili atau 50 cm. Maka kita masukkan perintah offset atau O, enter. Kita ketikkan 500, enter. Ini klik, kita tarik ke kiri. Maka di sini dia akan muncul. Untuk yang sebelah kanan, supaya dia seimbang antara kiri dan kanan, maka cukup kita mirror saja. Kita select kedua garis potong ini, kita masukkan perintah mirror atau ketikkan MI, enter. Kita cari logo tengah-tengah di sini segitiga. Ini berarti menandakan bahwa itu tengah objek atau tengah-tengah garisnya. Maka kita klik, tarik ke bawah, kita klik kembali, kita pilih yang no, enter. Maka dia akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita hanya tinggal ngetrim garis yang tidak perlu. Perintahnya yaitu kita masukkan TR, enternya 2 kali, enter, enter. Kita select garis yang tidak perlu. Ini, terus yang kiri ini juga tidak perlu, kita buang. Ini juga tidak perlu, kita buang. Oke, setelah itu ini masih ada, kita hapus, delete. Ini juga masih ada, kita hapus, delete. Untuk yang depan dia terlihat bibir kanal C-nya, tetapi untuk yang belakang bibir kanal C-nya tidak kelihatan. Artinya ini tidak perlu, ini kita hapuskan saja. Maka kita tunggu dulu. Maka seperti inilah tampak profil kanal C. Yang ini dari sisi depan, yang ini dari sisi belakang, yang ini tampak potongannya. Di sini kita memberikan keterangan berupa teks. Kita pindah teks. Untuk memberikan teks, kita memasukkan perintah MT atau mtext. Enter. Kita klik di sini saja.
Terus perpanjang di sini. Untuk ukuran huruf kita sesuaikan, saya masukkan saja 20. Enter. Di sini kita tuliskan kanal profil. Profil kanal C75 strip 0,75. Kita perpanjang. Terus kita klik di luar. Maka dia sudah jadi seperti ini. Karena ini belum tengah, maka kita move. Bagaimana caranya move? Kita masukkan perintah M atau move. Kita masukkan atau kita ketikkan M, enter. Kita pilih di sini, klik, kita pindah geser ke kiri, klik lagi. Maka dia sudah di tengah. Sudah jadi untuk profil kanal C75 dengan ketebalan 0,75. Setelah menyelesaikan gambar ini, kita perlu menyimpannya. Bagaimana cara menyimpannya? Yaitu kita klik di sini, kita klik tombol save as, pilih dokumen atau kita buat dokumen, pilih folder atau kita buat folder. Di sini saya menyimpannya di dokumen. Saya kasih nama untuk profil kanal C75 spasi 0,75. Save. Maka sudah selesai. Ini kita sudah jadi menggambarkannya. Selamat mencoba. Demikianlah video singkat mengenai langkah-langkah dalam penggambaran profil bajaringan kanal C75, mulai dari pemahaman komponen dasar, justifikasi teknis, hingga pengaplikasian pada pemodelan di software AutoCAD. Semoga ilmu dan keterampilan yang kita bagikan dapat bermanfaat dalam pengembangan diri, baik untuk dunia pendidikan maupun dunia industri. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.